Karena stigmanya makanan sehat nggak enak. Betul. Asosiasinya makanan sehat itu biasanya nggak enak. Iya. Dan saya baru tahu Teksturnya nggak enak. tekstur nggak enak. Rasa nggak enak. Kita kasih solusi. Mas Raka. Halo. Waduh, Mas. ini pakar gluten free Indonesia kayaknya ya. Wah ya enggak lah. Tapi gini Mas, Yes. ngelihat Gimana? dari fenomenal Novak Djokovic gitu ya. Dia ini petenis dunia. Dulunya memang dia diet atau mungkin makan normal, badannya ya pegel-pegel apa segala macam. Tapi semenjak dia diet gluten gitu, dia nggak makan yang memang apa gluten tuh apa, terigu ya? Iya. Terigu, roti semuanya ada ya? Senyawa protein yang terkandung di terigu. Oke. Oh memang ada protein ya? Ada. Oh, ada. Memang nggak tinggi. Karena ada seperti telurnya? ikan. Oh enggak, telur kan tambahan kan. Oke. Iya. Tapi kalau dari terigunya sendiri sebenarnya ada. Nah, Novak Djokovic ini ternyata begitu dia diet gluten, akhirnya badannya normal, Iya, nggak pegel-pegel lebih gitu ya. optimal. Oke gini, sebelum gue cobain produk yang memang ini adalah ternyata bebas gluten, bebas telur, bebas susu, tanpa tambahan pengawet, kaya serat, nggak percaya sih sebenarnya. Tapi ya udah kita cobain aja, kita buktiin aja ya. Cookies kan? Yes. Sebelum kita bahas ini, gini, bersinggungan dengan audiens kita yang memang notabene-nya UMKM Ya. atau pengusaha, Ya. mereka itu kan nggak nyampe Mas kalau di edukasi. Ayo pokoknya bebas gluten, jualah produk yang berkualitas, bodoh amat. Ya. Saya berurusan sama ratusan ribu UMKM, alhamdulillah. Mereka itu begitu ditanya, oke, yang mana kelas naik, oke, apa yang lu butuhin dengan gue atau mungkin para teman-teman yang mengisi di sini gitu, kita seminar gitu kan, untuk menunjang kenaikan kelas lo gitu. Dia bilang strategi marketing, strategi branding, strategi keuangan. Gak ada yang ngomonginnya. Kasih tahu gimana caranya produk itu adalah berkualitas, produk itu adalah yang bebas gluten. Peduli amat mereka begituan Mas. Iya betul. Indonesia tuh gimana? Anda punya campaign Ya. gluten free, kayaknya nggak nyampe deh ke mereka deh. Iya. Betul. Itu Ya nggak kan- sih, sepakati dulu itu ya. Sepakat. Tapi Anda punya campaign yang luar biasa, followersnya Instagram 202.000. Nggak tahu nih, follow ini gara-gara memang biar kayak anak-anak skena kekinian. Iya. Gue tuh sekarang dietnya udah nggak zaman lagi, diet mayo, keto gitu kan. Gue mah gluten free gitu. Ya mungkin buat di tongkrongan kelihatannya asik sih memang. Tapi mereka suruh dagang. Kos Mas kalau bebas gluten tuh apa coba kira-kira? Penggantinya terigu apa? Penggantinya terigu macam-macam ya. Ada tepung tapioka, tepung singkong, ada tepung umbi-umbian yang lain, sagu, ganyong, beras, jagung juga, macam-macam sebenarnya. Dan semua ada di Indonesia tuh. Singkong dijual palingan keripik, Iya, tape, tape, peyem. jual murah, nggak Iya. bisa jual mahal. Betul. Bread Talk, Iya, Mako, iya. Holland Bakery, mereka bebas gluten nggak? Enggak. Sebelum dijawab, Iya, kita bahas dulu ya. boleh. Ya Mat, ini mie tanpa terigu, Tanpa terigu. nggak mungkin, gimana ceritanya? Iya, susah sih memang. Harga berapa? 11 ribuan. Mendingan gue Indomie, Betul. tapi ya gitu. Iya. Diferensiasi harus punya. Gue ngajak jelekin Indofood ya, kan gue bilang tapi gitu. Indomie top, tapi gitu. Ini dekat ini tadi. Oh enggak loh. Kan saya bilang tapi gitu kan belum Iya, selesai. iya. Betul. Gitu apa Der? Saya somasi Anda. Hmm. Tapi gitu-gitu oke loh. Nah, salahnya di mana? Nggak ada. Ya gitu sih. Cobain ya. Iya. Sebelum dijawab Boleh. pertanyaannya saya tumpuk di depan, Anda harus klarifikasi semuanya. Siap. Apa gara-gara anak skena doang keren-kerenan gluten free tapi ujung-ujungnya tetep aja terigu-terigu juga dimakan. Cookies ya. Ya. Hambar nih palingan nih. Coba nih, bismillah. Pertama Terigu nih. Pertama kali ngerasain kan? Ya. Kerasa singkongnya nggak? Nggak ada. Aroma singkong? Terigu ini mah. Berarti berhasil ya kita bikin Mas Dery makan singkong nih. Ini nggak telur.
Nggak pakai telur. Masa? Ngiketnya pakai apa? Kita ganti sama flaxseed namanya. Apa tuh? Biji-bijian. Kayak omega 3 dan 6. Pengganti putihnya buat ngiket? Itu pengganti telur. Flaxseed namanya. Hah? Apaan tuh? Ya memang nggak umum. Dan memang kebetulan memang yang flaxseed ini nggak ada di Indonesia. Tapi itu biji-bijian itu punya fungsi mirip seperti telur. Kok enak sih? Ingredients. Ntar gue cek dulu nih. Yang ada nih paling lemaknya 6. Kalori 100. Dari mana kalorinya? Energi lemak jenuh. Sama apa lagi? 35-nya apa? Nggak kelihatan. Kelihatan. Soalnya kacamata Verkudara ini bikin mata kita ini bener-bener langsung celong gitu ya. Oke, lemak trans. Zero trans fat. Zero. Lemak tidak jenuh. Satu. Kecil-kecil semua ya? Kita nggak pakai margarin, butter, pakainya minyak kelapa itu. Karbo mana karbo? Oh tuh, 12 gram. Sodium 15. Bisa kecil begini ya? Terutama yang lemak-lemakan ya. Iya. 0. Iya, seratnya tuh. Mana serat? Fibernya. Mana fiber mana sih? Mana sih? Nggak ada. Ada. Dietary fiber. Kok nggak ada? Serat larut. Di mana sih? Coba lihat. Oh ada. Serat pangan. Iya. 1 gram 4%. Gula 3 gram. Biasanya berapa gula ya? Ya bisa 6. Gula pasir? Kita nggak pakai gula pasir. Enggak, yang 6 tuh gula pasir? Iya. Jadi tergantung komposisi. Garam? Kita nggak pakai garam. Aku bisa begini rasanya? Tanpa gula? Iya benar. Gula kelapa. Gula kelapa. Tapi emang mereka peduli ya begitu-begitu ya? Ya untuk segmen market kita iya. Market siapa? Ya memang niche sih, tapi growing. Dari tahun berapa? Dari 2013. Oh, boleh coba ceritain mas. Gimana sih ceritanya awalnya nih? Kok kepikiran gluten free? Memang ada yang kena penyakit itu atau gimana? Misalnya cancer biasanya tuh. Kebanyakan gini. Diabetes. Orang yang nggak boleh makan gluten. Orang memiliki kebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus. Autoimun. Autis. Oke. Ya. Oke. Terus kalau makan gluten kebanyakan, meskipun ada didukung sama faktor-faktor lain untuk penyakit ya. Ya. Biasanya yang mana? Penyakit apa aja? Cancer. Ya ada diabetes, cancer, terus kemudian autoimun, ya, terus ya orang-orang yang memang punya namanya celiac disease, punya alergi terhadap gluten. Nah itu prosentasenya kecil karena nggak ada yang mendeteksi sebenarnya. Oke. Cuma gini ya Mas Bas dari awal ya, nggak peduli kayaknya deh masyarakat deh, taunya enak. Karena stigmanya makanan sehat nggak enak. Betul. Asosiasinya makanan sehat itu biasanya nggak enak. Iya. Dan saya baru tahu teksturnya nggak enak. Tekstur nggak enak. enak. Rasa nggak enak. Dan saya baru tahu ternyata loh kok sama aja. Nggak bisa. Tapi ada nggak tipu-tipu kan? Enggak lah. Ada BPOM nggak? BPOM -nya? Ada dong di depan. Mana BPOM? MUI mana? Oh iya. Oh iya betul. Ini produksinya pabrik sendiri? Iya. Bukan maklon? Enggak, kita bikin sendiri. Oh iya? Tepungnya kita bikin sendiri. Oh. Ambil dari supplier singkong, kita proses jadi tepung. Cuman tepungnya beda, ada fermentasi di situ. Makanya bisa bikin cookies. Coba deh Mas, awalnya gimana sih? Tadi belum kejawab tuh. Coba, yuk kita mulai 10 tahun yang lalu nih ceritanya. Oke, ini berarti tangan pertama nih ya? Iya. Ladang 5 ya? Iya. 200.000 juga dari 10 tahun lalu tuh followers tuh. Beli. Enggak lah. Oke. Ya, kita start 2013 ya. Start 2013, background saya sendiri sebenarnya punya agency desain. Branding agency karena pendidikan kan di graphic design. Oke. 2009 kemudian mulai fokus ke sini. Salah satunya alasannya ya ada beberapa klien yang kita handle
produk makanan gitu. Sempat ngobrol sama ownernya, lihat proses dan sebagainya. Waktu itu produk sarden, ikan. Ya. Ikan sehat ya? Sehat lah. Sehat. Itu juga asumsi saya pada saat ngobrol sama dia. Saya tanya, enak ya Pak ya, anaknya makan ikan terus tiap hari, karena makan sarden tuh, Ya. makan ikan kalengan tuh. Tahu. Ya. Nah, ya dia ngomong, entah dia jawabnya, ya saya yakin sih jawabnya memang apa adanya ya. Oh, saya ngasihnya cuma sebulan sekali sih biasanya. Hah, kenapa? Setelah lihat proses dan sebagainya, ikannya mungkin sehat ya. Tapi kan di situ ada bumbu dan lain sebagainya. Mungkin ada ingredient di sana yang mungkin nggak baik lah untuk dikonsumsi setiap hari atau terlalu banyak dan sebagainya seperti itu. Ikannya sendiri sehat. Nah, Oke. saya mikir gitu loh. Wah, seandainya kalau bisa bikin produk, punya kesempatan bikin produk, aku mau bikin produk yang aku kasih ke anakku makan-makan aja. Tiap hari juga nggak apa-apa. Karena kita tahu ingredientnya apa. Oke. Itu dreamnya pada saat itu. Belum tahu mau bikin apa. Nah, kemudian ada kesempatan kita dapat info mengenai singkong. Wah, singkong di Indonesia itu banyak ya. Singkong di Indonesia itu makanan tradisional. Asosiasinya makanan kelas 2 lah. Ya. Kalau nggak jadi tape, keripik singkong, makanan tradisional seperti itu. Dan siapa yang makan singkong pada saat itu? Ya. Ya kan? Nah, tapi singkong itu ada di mana-mana. Nah, kita ngelihat potensi singkong ini harusnya pada saat kita punya branding yang bagus, punya message yang bagus, bisa punya added value nih. Tapi nggak bisa kalau cuman jual singkong doang. Awalnya kita cuman jual tepung, gitu loh. Kita jual ke bakery dan sebagainya, susah. Mereka selalu bandingkan dengan tepung-tepung yang lain, susah. Iya. Nah, akhirnya kita pivot, bikin produk turunan. Pada saat dijadiin cookies seperti ini, orang kan udah langsung, ini apa cookies? Edukasi nggak susah Iya, kan? betul. Kalau tepung apa nih? Bikinnya gimana? Kan susah edukasinya. Meskipun B2B kayaknya bisa gede ya. Bisa. Tapi lebih dari B2C ya. Ya, Cuannya ya. cuannya lebih gede B2C, pasti. B2B kan pasti quantity yang diambil kan. Iya. Nah, pada saat bikin cookies seperti ini, edukasinya lebih gampang, orang ngerasain enak. Iya. Karena kita punya prinsip bikin produk sehat itu harus enak. Makanya rasa nomor 1. Gitu loh. Oke. Ya, karena kita tahu lah namanya produk sehat itu biasanya nggak enak. Makanya kita selalu bikin dan kita berusaha sebisa mungkin orang nggak tahu itu singkong. Tapi biaya produksi bukannya naik ya? Tapi ini beneran enak loh. Tadi gue makan-makan mulu. Iya bener. Tapi kan pengganti gula hasil. Ya, Pengganti salah satu deh. ya. Pengganti gluten. Pengganti gluten. Bener, pengganti gluten. Tepung singkong. Tepung Mahalan tapioka. mana? Tapioka sama terigu. Masih lebih murah terigu. Nah kan, Masih lebih murah terigu. kita adu ya. Kita jangan mikirin kesehatan dulu deh, bentar. Hmm. Kita mikirin produk halalnya aja. Tapi jangan mikirin kesehatan dulu. Ya, Oke? Ya. Kan semuanya halal semua. Ya. Oke? Pengganti telur. flaxseed. Mahalan mana? Hitung kiloan. Iya, mahalan flaxseed. Tuh. Pengganti susu. Kita nggak pakai di situ. Ya, Kita nggak iya. pakai dairy. Iya kan pengganti susu kan. Ini kan susu. Oh iya. Kan harus diganti kan? Enggak kita nggak kasih susu. Oh enggak. Terus penggantinya apa? Nggak ada. Memang nggak ada Oh, memang dairy nggak ada. produknya di Oh, situ. Oke. Uh-uh. Ya masih bisa bertahan deh. Soalnya kan kalau susu ada kos. Iya. Jadi imbang nih. Ya, ya. Tambahan bahan pengawet. Biasanya apa sih? Ya, untuk bisa lifetime-nya lama itu Iya. kan memang harus dikasih kayak Boraks. itu tuh Oh pengawet tuh nggak harus boraks ya. Iya. Sorry. antioksidan dan sebagainya lah. Ah. Ya, chemical seperti itu. Nah, agar bisa lifetime-nya bisa lebih lama. Mahalan mana? Ya lebih mudah dikasih pengawet. Kalau kita ini kita injek nitrogen soalnya. Nitrogen apa pengawet mahalan mana? Mirip ya mungkin ya. Diinjek nitrogen. Iya, jadi Lah di ngebut dalam dong ini. di dalam kemasan Gitu itu itu nitro. Sama sih nitrogen. Sama lah. Iya, betul. Oke, gimana? Ya, jadi kita injek nitrogen, terus di dalamnya itu ada kayak namanya desiken. Desiken itu menghisap O2, oksigen. Ya udah oke lah, gue nggak Ya. paham tuh. Yang penting Nah. mahalan mana? Ya mahalan ini
Serat. yang tanpa pengawet. Ya udah, serat. Biasanya mereka kalau nggak pakai serat apa? Gandum. Terigunya sendiri sudah ada serat, cuman kita lebih kaya. Pengembang pakai apa? Pengembang pakai normal aja sih, apa namanya, kayak baking soda seperti itu. Biasanya yang nggak sehat. Baking soda masih aman. Oh, masih aman. Masih aman. Bebas telur, bebas. Pertanyaannya, Ya. diganti biaya produksi lebih mahal kan? Cost-nya pasti agak naik. Yang mau beli siapa? Ya itu tadi, niche market yang sebenarnya growing. Healthy market sekarang di Indonesia growing loh. Oke. Nggak perlu di added value. Added value-nya sudah ada di situ. Apa gaungnya? Gaungnya sebenarnya ya tadi gluten free itu salah satu hook-nya. Iya, oke. Kan biaya produksi naik. Yes. Kita ngomong awam dulu ya. Ya. Kita ngomong defaultnya. Ya. Harga seginian kayak cookies itu berapa sih? Berapa gram nih? 80 gram? Berapaan? Kira-kira? Itu di pasaran 17.000. Apapun mereknya ya? Oh, Enggak, apapun mereknya. oh enggak, lebih murah. Tuh kan? Kalau sama yang merek-merek lain yang tidak punya benefit seperti kita, Iya, berapa coba kira-kira? 6.000. 6.000 dapat segini kan? Iya, Apapun ya, cemilannya ya. iya. Rata-rata Iya, segitu. 6.000. Ini 17. nah, lihat. Stigma UMKM ketika dia oke lah, alhamdulillah produknya halal. Jadi ya otomatis yang beli transaksi muamalahnya juga halal. Oke, kita udah sama-sama lah, semuanya serba halal. Oke, dari halal kita melihat dari segi kesehatan atau mungkin dari segi daya beli dan harga jual. Ya. Cost-nya berapa ini? Boleh dibocorin nggak? Cost Biaya produksi, HPP, ya kisarannya aja. 50% lah. 50% ya. Anggaplah semua sama 50% ya. Yang jual 6.000 berarti modal 3.000. Ini 17.000. Oke? Berarti modalnya 8.000-an. Itu dulu deh. Biar bisa ngejual harganya murah 6.000, makanya dia dapat cost-nya 3.000. Kalau cost-nya udah 8.000, jual 6.000, bodoh. Yang namanya dagang harus untung dong. Ya. Makanya jualnya 17.000. Betul. Untuk mindset UMKM di luaran sana, suruh jual 17.000 sama 6.000, mereka mikirnya yang gampang 6.000 lah. Betul. Lebih murah. Nah terus dengan edukasi gluten free dan lain sebagainya, notabene-nya yang kita hadapi di depan kita, mau meeting ada roti, mau makan ada mie, dan seterusnya gitu kan. Si penjual maupun pembeli, ya paham ya, penjual maupun pembeli, carinya yang paling murah. Cost-nya murah buat pembeli, harganya murah buat, cost-nya murah buat penjual, harganya murah buat pembeli. Ya. Lah kalau begini gimana caranya? Ya, Campaign-nya berhenti tengah jalan nggak? enggak juga. Jadi gini, ya ini masalah mindset ya, masalah pilihan kita. Pada saat kita mau bikin produk kan kita harus punya diferensiasi ya. Kalau akhirnya kita main di market yang sudah saturated, sudah crowded seperti itu, akhirnya apa? Yang bisa dibikin saingan harga kan? Ya. Bagaimana caranya harga saya lebih murah daripada kompetitor? Exactly. Nah, kita nggak mau bermain di sana. Oke. Ya, akhirnya kita harus punya added value di sana. Contoh ada value-nya hanya digaungkan dengan gluten free, nanti angkat isunya kesehatan. Singkong sebagai sourcing lokal, bahan baku lokal yang sustainable, yang tersedia banyak di Indonesia, yang harusnya kita bisa punya meningkatkan ketahanan pangan untuk tidak impor produk dari luar. Salah satunya itu. Oh, Ya, gandum dari luar. gandum dari luar. Oh, Indonesia nggak ada gandum ya? Nggak ada. Oh iya. Impor. Terigu? Kita salah satu pengimpor terbesar loh di dunia. Betul kita. Kok bisa ke? Aduh, gue tak salah ngomong nih. Anda kayak kasus waktu itu. Jangan mau dibohongi gitu ya. Tahu kan? Ya, paham. Karena pelintir. Dah, Iya. jangan mau dibohongi. Ya. Pakai surat lagi. Wah, Iya. bahaya tuh. Kalau ini sama nggak mungkin saya ngomong jangan mau dibohongin sama orang luar negeri gitu kan. Ya. Bahaya tuh. Ya. Tapi kenapa tiba-tibanya kok bisa di negeri ini pelaku UMKM yang notabene-nya adalah erat sekali dengan terigu. Kok malah kita ngambil bukan negaranya ya, kitanya ya. Jadi ikut-ikutan penyumbangsi impor. Ya. Kenapa tuh? Karena terigu itu murah, satu. Karena industrinya sudah sangat besar.
karena industrinya sudah sangat besar, cost efisiensinya juga besar sehingga harganya lebih murah. Bahkan walaupun harus impor masih lebih murah dibandingkan kita menggantikan pakai singkong. Itu yang pertama. Kedua, ya memang terigu itu harus kita akui dia itu multifungsi. Sehingga bikin apa snack-snack yang populer yang ada di minimarket dan sebagainya itu kan sebagian besar pakai terigu semua. Ya kan? Kita bukan anti terigu ya. Tapi dengan kita punya alternatif bahan baku yang kita bisa replace nih. Biasanya snack-snack yang menggunakan terigu, menggunakan singkong, harusnya jadi lebih baik dong. Buat Indonesia juga lebih baik. Dari sisi konsumennya juga yang mengkonsumsi juga jadi lebih baik. Berarti bagus dong, lebih baik dong cemilan-cemilan. Iya. Snack, ciki-cikian yang pakai singkong. Kenapa orang tua kita ngelarang? Kenapa orang tua kita ngelarang? Tergantung prosesnya. Kan dia pakai singkong, dibilangnya pakai singkong tuh. Yes. Tapi singkong itu kan macam-macam ya. Ada yang diolah jadi tepung tapioka. Tapioka tahu ya? Tahu. Tapioka dari singkong. Boba. Ya. Tapi tapioka itu hanya patinya singkong. Pati itu maksudnya apa ya? Jadi sari patinya diperes, singkong itu diperes, nanti jadi apa? Ya. Kayak bubur. Udah gak ada nutrisinya dong. Ya karbohidrat doang. Boba-bobaan tuh. Iya, karbohidrat aja. Okay. Ya. Nah, sedangkan kita itu pakai seluruh singkong. Makanya ada serat, ada mineral, ya ada nutrisi yang lain. Lebih baik. Seperti itu. Tapi gini Mas Bro. Yes. Apa iya langsung kanker? Apa iya langsung sakit? Apa iya kalau pengkonsumsi terigu penyakit? Pasti apalah misalnya bermasalah lah organ-organ tubuh kita. Misalnya pankreasnya kena, hatinya bermasalah. Masa begitu? Enggak lah. Kita nggak mau klaim seperti itu. Karena faktor kesehatan masing-masing orang kan beda-beda ya. Mungkin, mungkin dari gaya hidup. Ya, lifestyle-nya dia mungkin tidur sering bergadang lah. Minuman kan kita juga bisa atur. Mereka minumnya banyak gulanya. Terus makanan, apakah mereka makanan semua bernutrisi, seimbang, bervariasi, kan kita nggak tahu. Ya kan? Jadi faktornya macam-macam. Cuman yang kita selalu angkat memang adalah produk ini lebih baik. Itu aja. Oke. Ya, lebih baik lah. Ya kita nggak bilang kita sempurna, produknya lebih harus makan ini, nggak boleh makan, enggak. Tapi kita sebagai orang Indonesia nih ya, kita bicara ini banyak loh bahan baku lokal yang harusnya bisa dimanfaatkan. Nah, mindsetnya UMKM harus bisa seperti itu, gitu loh. Sehingga bahan baku lokal ini pada saat dijadikan produk yang punya added value, itu value-nya lebih tinggi. Udah nggak bisa bermain lagi di low end market yang sudah crowded banget sama brand-brand besar. Seperti itu. Oh, jadi brand besar udah pasti gluten. Kenapa? Brand besar udah pasti gluten. Ya pasti dia pakai ingredients yang lebih murah dong. Salah satunya ya pasti terigu. Padahal udah besar ya, kenapa nggak dinaikin ya? Ya itu kan pilihan. Oke. Iya kan? Tapi kalau ada yang bilang gini gimana? Dia makan mie instan yang tentunya yang mungkin dengan tepung-tepung dan lain sebagainya ya. Yang dengan, ya begitulah. Umurnya apa 90 tahun tuh? Gimana tuh jawabnya? Ya faktornya kan macam-macam. Jadi kita nggak bisa bilang, oh dia hidup lebih lama gara-gara gluten free. Oke. Nggak bisa dong. Ya ternyata dia tetap makan gluten tapi makannya diatur. Aktivitasnya lebih banyak. Berarti boleh dong sebenarnya gluten? Ya sebenarnya kita nggak bisa bicara, oh ini nggak boleh ya. Kita bukan obat ya. Kita makanan. Nah, ini poinnya tuh. Iya, kita bukan obat. Kita makanan. Ya kalau kamu pengen punya nutrisi yang lebih baik, ya kondisi badan kehidupannya lebih baik, ya konsumsi makanan yang nutrisinya bagus dong. Konsumsi makanan yang memang cocok untuk kebutuhan nutrisi tubuh. Kan seperti itu. Nah, selebihnya kan faktornya macam-macam. Nah, kita memberikan alternatif di sana. Bahwa produk kita ya memang berbeda. Satu jadi jelas berbeda, dari ingredient udah berbeda. Kedua benefitnya juga berbeda. Nah itu diferensiasi yang kita bangun. Seperti itu. Oke. Dan pernah ada cerita nggak testimoni dari orang-orang yang tadi kan selain Novak Djokovic tuh mungkin ada cerita-cerita lain, apalagi terkait dengan ladang 5 atau mungkin apapun itu ya,
Ya memang ternyata dia udah diet menghilangkan terigu, mengurangi. Dia diet gluten istilahnya ya. Ya, Hidupnya jadi lebih baik. Atau apapun itu. ada. Siapa? Jadi ya beberapa customer kita yang bilang ya, jadi pencernaan dia jadi lebih lancar, Oh. ya kan, gitu loh. Oke. Karena gluten sendiri itu Oke. agak susah dicerna sama usus kita, Oke. karena kan dia sifatnya kayak perekat gitu loh. Iya. Nah, Si glutennya ini. iya. Oke. Jadi punya energi khusus untuk mencerna. Oke. Nah, bagusnya di Indonesia kan kita sebenarnya bukan negara pemakan gandum ya. Oke. Walaupun banyak sekali produk-produk yang menggunakan terigu atau gandum. Tapi kan tiap hari kita makan nasi. Kalau di Eropa, Amerika kan ya tiap hari kan ya apa? Dietnya mereka kan pasti roti lah. Iya. Ya mau nggak mau kan karena padi nggak tumbuh di sana. Tapi kurus mereka. Iya, Tanpa nasi. betul. Nasi putih. Lebih pilih mana? Makanan ada glutennya. Untuk kita ngomong yang diet-dietan ya. Ya. Jangan ngomong yang cancer-cancernya dulu Ya, deh. ya. Lebih banyak nasi putih tapi sedikit terigu, atau lebih banyak nasi putih sedikit nasi putih sedikit terigu, atau banyak nasi putih banyak juga gluten. Jawabannya Nah, balance. oh malah balance ya. Iya, harusnya ya balance aja gitu loh. Tapi kalau disuruh milih ya, nasi putih nih sama terigu. Iya. Sebenarnya lebih bagus nasi ya. Karena Emang iya. karena ada seratnya kan dia. Tapi nasi putih kan kalorinya tinggi banget. Nah, kalau panas, Emang gitu? anget-anget panas, Wah enak itu, tuh. wah, Pakai itu- pakai cabai, sambal Iya, tuh. Nah, kalau dia lebih dingin, kalorinya lebih rendah. Kok bisa nguap? Wah, bukan. Jadi dia dicernanya kan sebenarnya gula itu. Iya memang gula. Iya. Nah, kalau untuk orang diabetes yang bahaya itu adalah kalau dia mengkonsumsi makanan yang makanan itu sama tubuh langsung dicerna jadi gula, itu kan bahaya. Kadar gulanya langsung naik kan. Nah, nasi yang panas itu seperti itu. Oh. Jadi kalau dibilang lebih aman mana ya, nasi yang dingin sebenarnya. Gitu Lebih mantap lagi nggak kalau tanpa nasi makannya, tanpa nasi putih, nggak makan nasi lah pokoknya. Ya. Sumber karbonnya dirubah, Pakai gluten, pakai pakai singkong. pakai singkong. Iya, Oke tuh. bisa, Langsung turun jadi berat saya 12 kilo dong. bisa. Heeh. 12 kilo. Oh. Anda makan nasi putih? Makan Terigu udah nggak makan lagi? jarang sekali. Beneran nih? Iya, Apa terigu ini kita makan? udah nggak pernah sejak kita ini ya udah nggak pernah ada mie instan di rumah. Yang Ini instan. mie instan Yang ada tepungnya. yang ada terigunya. Yang mana tuh? Ya kan banyak mereknya. Salah sebut nanti. Kan kita nggak bilang jelek. Kita bilang di rumah saya Iya. nggak ada Indomie. Kan beres. Iya. Nggak salah juga kan? Enggak. Di rumah saya ada Indomie. Super mie nggak ada. Enakan Indomie soalnya, mohon maaf. Nah, kan bebas bersuara pilihan saya. Betul, Tapi kan saya betul. nggak boleh mencela super mie-nya. Betul. Di rumah Anda berarti udah nggak ada lagi tuh mie. Nggak. Indomie udah nggak ada semuanya. Oh, digantinya sama ini. Iya. Anak saya aja mungkin hampir nggak pernah ngerasain rasanya mie instan yang bukan ladang 5. Oh ya? Iya. Umur berapa? Sekarang mereka umur 10 sama 7. Dari umur berapa nggak makan mie instan yang... Ya Iya. dari lahir. Oh ya? Iya. Alhamdulillah anak saya yang 3 tahun Indomie kemarin. Loh, ya saya cuma cerita aja. Iya. Saya nggak jelek-jelekin Indomie. Iya. Cuma begitu gitu. Karena ya saya makan. Ayah mau mie, ya udah bikin. Nih, gitu. Cuman tetap dengan nasihatin, jangan banyak-banyak. Iya. Betul. Itu aja. Betul. Indominya emang nggak salah. Iya. Tapi maksudnya jangan banyak-banyak aja. Ya pilihan saya dong sebagai orang Iya, tua kan. Iya. Biar ayah aja yang Iya. banyak. Sisanya nanti ayahnya. Ya Allah. Oh, jadi ke situ arahnya. Terus meyakinkannya kalau di luar dari produk gimana ya? Maksudnya gimana? Contoh. Kan tadi udah dikasih tahu masalah produk. Ini begini, kandungannya begini apa segala macam. Kalau di luar dari produk kan biasanya kan added value-nya itu
kalau saya kan orang marketing ya, jadi mungkin agak teknis sedikit ya. Ada istilahnya fokus pada produk 1.0, ada fokus pada customer 2.0, ada fokus representatif lah ya kurang lebih 3.0, atau fokus pada communal, kelompok, komunitas 4.0. Contoh, kalau fokus pada produk beli Rolex, ya udah dapatnya ya mesin penghitung waktu. Jam 8-nya Anda saya pakai Rolex nggak juga jam 8:05 kan? Tetap aja jam 8. Sama. Artinya kalau marketing campaign-nya kayak gitu, jual harga mahal nggak kena. Beli Rolex, mesinnya tepat waktu. Gue beli Skeme aja, Skeme. Keren tuh lokal tuh. Iya kan? 100.000 udah dapet tuh. Nah, tapi kalau mau naikin harga, pelan-pelan tuh. Beli Rolex. Karena ini good investment. Nah, bisa dijual lagi. Masuk deh tuh. Atau kalau 3.0, beli Rolex. Agar kamu jadi pengusaha sukses. Nah, jadi siapa? Beli Rolex 4.0. Biar kamu diterima di golongan orang-orang startup, orang-orang penanam saham, orang-orang yang nongkrong di SCBD. Jadi kayak gitu kan. Lah kalau gini gimana? Kalau produk tadi kan udah jelasin. Kalau 2.0 ke atas gimana? Ya sebenarnya kita ya makanya kalau kita cuma jual produk ya, akhirnya ya produk orang disuruh milih 10 jenis produk. Ya mungkin benefitnya ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang sama. Cari aja yang paling murah ya? Emosional kan? Iya. Akhirnya ya kita harus bangun story sebenarnya. Ya kan? Story yang kita bangun. Kenapa sih kita eksis? Ladang 5 ini eksis kenapa? Bukan cuma sekedar bikin produk, bikin pabrik, terus jualan, terus perusahaannya naik, tumbuh, untung dan sebagainya. Bukan itu kan? Nah, kita punya tujuan gitu loh. Kita punya goal di sini. Nah, itu yang kita selalu berusaha di dalam proses branding kita untuk sampaikan seperti itu. Wah, setuju. Saya melihat Anda tadi ngomong seperti itu berarti bukan lagi unique selling proposition, tapi unique story proposition. Kalau saya nangkep ya. Karena story-nya dibangun bahwa ini adalah betul-betul bisa meningkatkan nilai ekspor negara kita. Bukan impor melulu gitu kan. Ada petani-petani singkong yang betul-betul mereka memperharum nama bangsa kita, bercocok tanam, pagi, siang, malam dan seterusnya, sehingga produk-produknya jadi keangkat tuh value-nya. Apalagi kira-kira story-nya? Kalau saya sih sebenarnya kita itu Indonesia harus mandiri secara pangan. Wah, keren. Iya kan? Kalau kita bisa mencukupi kebutuhan pangan kita sendiri tanpa tergantung dari ingredient atau produk luar, lebih bagus nggak? Bagus. Iya kan? Pertahanan itu nggak cuman kita beli tank banyak, pesawat banyak, tentara dilatih dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada yang pangannya nggak ada, mau dikasih makan apa tuh tentara? Iya kan? Lah kalau kita mengusahakan sendiri, pemerintah, masyarakat, ini kan butuh peran serta mereka kan. Pemerintah mendukung nih melalui kebijakan. Masyarakat, oh ya saya akan bangga beli produk lokal. Hidup nggak UKM-nya? Berarti ketika saya misal menjadi Menteri UMKM, saya harus gerakin lokal. 2024 ya? Kok Anda bisa menembak begitu sih? Iya, ini sudah mulai campaign nih kelihatannya. Kita nggak gitu-gitu. Berarti harus siapapun mau sekarang lagi menjabat. Berarti menteri-menteri kita tuh betul-betul harus support lokal ya, gaungnya ya. Iya. Lah kita itu marketnya 280 juta. 280 juta beli produk sendiri. Hidup nggak? Oh iya, hidup juga ya. Iya kan. Ya itu kan butuh kebijakan dari pemerintah nih. Kemana nih? Kita pengen menggalakkan UMKM naik kelas nih. UMKM tuh usaha mikro, kecil, menengah. Iya betul. Paling banyak mikro. Iya betul. Sekitar 90%. Nah mikronya nggak naik kelas nih. Iya itu. Apa yang dibutuhkan mereka? Duit. Belum tentu. Duit dikasih duit, mereka nggak tahu cara spendingnya. Nggak bisa. Susah. Fundamental, knowledge produknya, fundamentalnya. Iya kan. Bahwa mereka sebenarnya entrepreneur dan harus bisa mandiri, kan begitu. Makanya tadi saya selalu bilang
bahan baku lokal tuh banyak. Produk-produk tradisional, produk-produk lokal yang brandingnya kurang bagus dan sebagainya, itu harusnya bisa diangkat. Wah, iya. 10 UMKM ditanya, siapa yang butuh modal? 11 jawab saya. Padahal 10 yang tanya tuh. Saking orang tuh kayaknya modal banget kalau mau maju tuh, ya kan? Iya. Tapi dibalikin lagi, dikasih modal, kalau nggak punya fundamental ilmunya, mindsetnya benar, abis tuh. Belanjanya salah itu. Dibeliin skin sama Diamond Mobile Legend, Betul. main handphone. Iya. Ya benar, harus bener dulu mindsetnya. Iya. Oh, tadi cerita yang pas jenengan bilang di ruangan saya, Iya, apa? yang waktu ke Jepang, Oh iya. itu kan Jadi Jepang itu ya. yang desainnya bagus sama segala macam ya. Kan saya lihat di bandara, di stasiun kereta api lah, Nah, di tempat pariwisata. Kalau di sini kan tempat pariwisata pasti kita akan menemukan produk-produk UKM lokal ya. betul. Yang membedakan di sana itu produknya dikemas dengan sangat menarik, sangat profesional, ya, dan seakan-akan itu nggak ada di tempat lain. Terus kemudian dari sisi kualitas produk juga berbeda. Padahal UKM, mereka udah ngomong, tulis itu kan kebanyakan bahasa Jepang. Kita Iya. harus translate pakai Google kan. Saya Ditempel baca, aja. oh ini dari industri lokal di sini gini-gini, semua kebanyakan. Tapi ngelihatnya tuh kayak industri sudah sangat Wah, mature gitu loh. Keren sih. Iya kan? Rata-rata kalau keluar begitu ya. Iya. Lihat dari mereka-mereka dari mohon maaf banget ya. Gerobak-gerobak di kita, saya nggak bilang semua lah ya. Kok aduh, dari mulai tampilan, dari mulai fontnya, tulisannya, kayak asal kayak pakai cat gitu loh. Nggak salah teman-teman ya, ini nggak semua loh. Ketoprak kayak asal jadi gitu loh. Iya. Sayang banget tuh. Iya. Tapi kalau ditanya, makanya modalin dong gitu kan. Saya tanya butuh modal ya? Iya, berarti harus fundamentalnya harus benar dulu. Betul. Nih gue supply nih. Misalnya saya punya kebijakan, misal gitu ya. Ya udah nih saya kasih duit 10 juta per gerobak UMKM untuk hidup. Tapi ujung-ujungnya juga Anda nggak jauh-jauh. Misal bisa jadi upgrade gerobak, tapi model-modelnya mirip-mirip, cuma lebih baru aja. Sama semua. Iya. Jualannya sama, ketoprak semua. Nggak ada, oh ini ketoprak saya dikasih udang nih, yang satu dikasih wagyu nih misalnya. Iya. Ya kan? Mereka kan harus upgrade mindsetnya bahwa produk itu harus punya diferensiasi. Nggak bisa satu deret jalan jualan ketoprak semua. Ya kan? Tapi kalau dibalikin lagi sama dia, berarti kan nggak ada originalitas ya dong kalau dikasih udang. Ya tinggal menunya ada yang original, ada yang ya kan gitu aja. Iya. Kemasan, warna, macam-macam sih. Iya. Itu branding. Iya benar. Nah itu tuh harus memang mindset tuh harus banyak ngobrol sama orang-orang branding sih sebetulnya. Gitu. Ya kebetulan memang saya lagi buka kelas ya, nggak canda-canda. Iya maksudnya ke depannya jadi gimana dengan adanya seperti ini? Artinya kan kalau sendirian susah mas. Iya. Lebih banyak yang beli apa lebih banyak yang jual? Untuk yang produk kita. Apapun. Kita ngomong general. Pembeli lebih banyak daripada penjual. Lebih banyak pembeli kan? Lebih banyak pembeli. Iya, pasti Betul. lah. Nah otomatis masa yang edukasi adalah si penjual, yang beli, yang teredukasi lebih banyak kan? Iya. Nah, caranya kalau mau merubah agak sulit nggak? Terus harusnya yang mengedukasi lebih banyak, Iya. iya kan? Iya. Atau nggak apa-apa yang ngedukasinya sedikit, tapi tajam gitu loh. Kayak guru sama murid tetap lebih banyak murid. Tapi kalau gurunya mungkin masuk cara ngejelasinnya, nggak ada tinggal tidur, nggak tinggal main handphone, dosen apa segala macam gitu kan, lagi ngajarin apa segala macam. Masuk tuh 40 yang dengerin, keluar jadi orang. Tapi kalau yang satu gurunya, ya nggak sih, yang jelasinnya mungkin bikin ngantuk apa segala macam, susah dicerna, berat. 40-nya nggak terima semua. Sama halnya dengan tadi. Saya nggak tahu nih. Berarti PR-nya imbang nih. Kalau Anda sendirian, sebenarnya nggak sendirian, banyak sih edukasi gluten ya. Banyak. Contoh, Anda sendirian, pembelinya kan lebih banyak. Iya. Nah terus kalau yang misalnya PR itu adalah Anda nggak paham, nggak mantap jelasinnya, mereka peduli amat mas, Iya. bodoh amat gitu pastinya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Betul. Atau yang kayak Anda nih banyak, minimal, gerak nih, movement nih, gluten free, mungkin bisa. Gimana caranya? Jadi saya cerita ya 10 tahun yang lalu. Iya. Kita bisa dibilang pionir produk gluten free di Indonesia sebenarnya, berbasis singkong. Ya. Wow. Mungkin kalau bisa dibilang yang produksi singkong, tepung singkong dan produk pure gluten free konsisten 10 tahun, ya mungkin kita. Ya. Nah, pada saat kita mulai nggak ada yang main. Oh, iya. Susah nggak?
Yang ngomong cuman kita. Lah. Iya kan? Kita ngedukasi misalnya sekian juta market, cuman kita doang. Berat kan? Berat. Cost-nya tinggi. Kalau mau kan ngiklan di sinetron dan sebagainya kan. Iya, kan? betul. Kalau zaman itu ya. Iya. Ya. Nah, bisanya seperti itu sehingga meningkatkan awareness. Nah, tapi pada saat kita juga resource juga nggak banyak. Jadi kita harus spesifik kan. Kita mainnya gerilya dari komunitas satu, komunitas kedua, cooking demo yang punya awareness mengenai kesehatan kita deketi, komunitas yang seperti itu kita masuki dan sebagainya. Pelan-pelan marketnya terbentuk. Brand yang lain muncul. Pada saat awal saya melihat, wah, sudah banyak kompetitor ya. Saya juga takut awalnya. Tetapi saya akhirnya punya pemahaman bahwa banyak kompetitor, selama kompetitornya kita itu selalu maju, nggak ada masalah. Justru memperkaya industri. Iya. Kenapa? Yang ngomong gluten free bukan kita doang. Iya. Nah, nanti kan tinggal mereka, kenapa harus beli produk kita? Nah, itu yang harus kita bangun. Gitu loh. Ini mindsetnya bener nih. Brandingnya seperti apa? Iya, karena kalau industrinya naik, kita pun terbantukan gitu loh. Yang ngomong kan bukan kita doang. Nih, maaf kata nih ya. Gojek bisa sukses, yang pertama atas izin Allah. Yang kedua ikhtiarnya karena ada Grab. Betul. Begitupun sebaliknya. Iya. Coba kalau tiba-tiba satu pionir, orang lihat entah dulu kali ya. Gak ada pilihan. Iya kan gak ada pilihan kan. Akhirnya Gojeknya juga gak tumbuh kan. Iya. Karena gak ada kompetitor. Betul. Apa nih pembeda saya dengan Grab apa? Akhirnya mau gak mau mereka memunculkan produk-produk yang berbeda. Soalnya kalau satu yang main, kita tuh ada rasa was-was. Entah dulu kali ya, gue pangkalan aja deh. Iya. Karena ya buktinya jangan-jangan produk lu gak terpercaya gitu loh. Ya kan, gue main iya aja, taunya kenapa-napa misalnya. Ya apapun, dalam hal apapun kasusnya ya. Iya kan, ya sama seperti Indomie karena mungkin ada mie yang lainnya bermain. Atau mungkin Supermie dan lain sebagainya gitu ya. Itu berarti poinnya. Iya, kompetisi tidak bisa dihindari ya. Kompetisi justru membuat kita semakin maju sebenarnya. Kalau kita melihatnya sebagai berkah ya. Dalam artian, oh iya, ada produk lain. Apa sih bedanya sama kita? Oh kita, oh seperti ini. Oh udah, kita bikin lebih baik. Kan seperti itu. Yeah. Tapi pada saat kita bermain sendirian di sana, ya kita merasa produk kita udah lebih baik. Nggak ada yang ngalahin. Ya kan? Tapi pada saat ada kompetitor, akhirnya kita jadi lebih maju sebenarnya begitu. Coba kita lihat ya, sosial medianya. Gluten free food, ladang 5. Ke bawah. Yang paling banyak isunya apa di sini? Bikin risol cuma 5 menit. Wah, minyak dong. Resep-resep. Ini kan daily resep di rumah tangga kan seperti itu. Iya. Enak nih. Nggak fokus jualan produk. Iya. Tapi Solusi, bahas mengenai tipsnya dan lain sebagainya gitu kan. Dan ini menarik ya. Jadi di sosmednya ini nggak melulu bahas mengenai produk apa segala macam, tapi bermanfaat juga buat orang. Apakah itu bagian dari strategi ngumpulin market? Iya, sekarang kita nggak bisa cuman hard selling doang ya. Iya. Makanya tadi seperti saya bilang, ya produk kita itu kan pada saat di kehidupan nyata itu seperti apa sih? Yang mereka butuhkan kan konsumen kita ini kebanyakan ibu-ibu memang. Ya, ibu-ibu yang memang pengen menyediakan pangan sehat. Mereka kan pengen masak sendiri tuh. Nah, masaknya kan misalnya pagi masak rendang nggak mungkin ya. Ya. Bisa aja kalau pakai instan. Iya kan. Tapi kan dia. sekarang dengan ada bumbu dan sebagainya kan akhirnya masak rendang bisa lebih cepat nih misalnya. Iya. Nah, sama juga dengan ini. Mereka pengen menyajikan pangan sehat untuk keluarganya tapi nggak mau ribet. Nah, kita beberapa produk kayak premix dan sebagainya, udah kamu nggak perlu campur dan sebagainya. Kita kasih tipsnya nih. Ini loh, kalau kamu biasanya goreng tempe goreng pakai produk yang ada MSG atau pakai menggunakan terigu, ya ini punya kita ada penggantinya. Sama dengan yang produk yang tadi sama. Bedanya gluten free, non MSG. Udah. Oke. Gitu sama kan? Iya. Mau merubah kan nggak ada masalah kan? Cuman merubah produknya aja. Caranya sama. Tapi kan ada yang bilang MSG katanya nggak apa-apa. Saya kemarin lihat postingan dokter katanya selama ini kena mitos bahwa MSG itu siapa yang bilang ini adalah bikin lemot lah, bikin apalah. Gimana sih? Ya, MSG. Kalau dari kita memang dari awal memang kita yang artificial rasa itu berusaha kita kurangi. Jadi
Kalau kita punya premix tepung bumbu, isinya apa? Rempah-rempah. Jadi umaminya itu dari sana. Rasa gurihnya itu dari sana. Oke. Kaldu ayam juga kaldu ayam yang memang benar-benar kaldu ayam. Makanya saya bilang, ya cost-nya agak tinggi. Tapi marketnya growing. Dan kita nggak bermain di market yang sudah saling bunuh-bunuhan. Harga harus lebih murah, promo, diskon, dan sebagainya. Nah, tinggal pilihan kita mau main di mana kan begitu. Nah, oke. Iya. Dan ada juga satu mie, nggak usah sebut lah namanya. Khawatir kompetitor Anda gitu ya. Yang warnanya hijau sama kuning ada juga tuh, ya kan? Dia langsung muncul ke permukaan. Berarti working capital atau duit lah, capex-nya tuh atau opex-nya tuh harus kuat dong. Betul. Buat masuk ke pendistribusian mall. Distribusi itu cost. Sangat costly sekali. Ngantri pun juga bayar ya? Iya, costly sekali, apalagi masuk ke offline market. Itu nggak gampang. Jual aja ke mafia-mafia itu. Hah? Saya tajam banget ngomongnya. Bisa jual. Atau kalau Anda udah muncul ke permukaan ke sekarang ini, disuntik mati gimana? Tahu kan istilah saya kan? Anda baca mata saya kan? Paham. Gimana dong? Kasih apa enggak? Duit loh. Iya. Itu tawaran itu udah banyak Nah loh, sebenarnya. nggak mau dilepas. Kenapa ya? Kalau kita mau cari instan buat kita sendiri, dapat duit dong. Selesai kan? Tapi apa ya? Dari awal kita bisnis, ya, saya bisnis itu harus ada impact-nya. Gitu loh. Jadi bukan sekedar untung buat perusahaan kita sendiri, Oke. untung buat kita sendiri, tapi legacy apa yang mau kita tinggalkan? Ya, nanti juga mungkin saya nggak 100% punya kepemilikan di sini. Oh Tapi iya. paling tidak saya sudah menciptakan sebuah produk perusahaan atau produk branding ya, sebuah brand yang memang dia punya spesifik target, bukan target market, punya spesifik goal. Ya, bahwa ternyata punya impact nih. Iya. Gara-gara ini akhirnya banyak orang mengkonsumsi produk lokal. Bahan baku singkong naik dan sebagainya. Itu. Oke. Nah ini menarik. Terigu itu di Indonesia gimana angkanya? Dari segi demand? Tinggi. Nah kalau Anda edukasi seperti ini, anggaplah saya dari sisi kenegaraannya, pejabat negara misalnya. Orang dapat edukasi semuanya tentang, ini berarti kan kekuatannya di singkongnya ya? Ya. Singkongnya daya belinya tinggi, bisa nutup nggak terhadap penurunannya terigu? Paham nggak maksud saya? Paham. Bisa nutup nggak? Semua tergantung kebijakan pemerintah ya. Iya, anggaplah tadi pemerintah bilang. Kalau mau, kan gini ya. Kita ambil contoh Korea, India, ataupun Jepang. Mereka pernah dibom kan, perang, Iya, oke. lulu lantak dan sebagainya. Tapi mereka berdiri, bangkit. Kenapa? Karena mereka memberdayakan dirinya sendiri. Ya, jadi punya kebijakan yang sekarang misalnya kayak di India, mobil dan motor kebanyakan mereknya merek lokal sana kan. Iya. Sehingga industri otomotifnya mau tidak mau tumbuh. Akhirnya jadi brand yang besar kan. Iya. Ya kan? Bajaj, Royal Enfield dan sebagainya. Iya. Ya kan? Jepang juga sama. Toyota pada saat itu saya dengar ceritanya, dia sempat dibom, kena bangkrut dan sebagainya. Akhirnya tumbuh lagi. Ya kan? Nah, kita itu sebenarnya butuh itu. Kita itu butuh kondisi di mana kita nggak punya apa-apa. Yang kita punya resource kita sendiri. Kita akan mikir kan. Pada saat sudah seperti itu kita mikir gimana nih cara ngolah nih. Ya kan? Bukan kita jual. Ya kan? Raw material doang dijual. Ya kan? Coklat dijual. Balik lagi ke sini merek yang itu yang mahal. Padahal coklatnya dari Indonesia. Kopi juga sama. Iya benar. Ya kan? Kita kan jualnya gitu. Raw material karena kebetulan kita ini dianugerahi banyak sekali kekayaan alam. Iya. Sedangkan yang di barat sana pintar mengolah, pintar memasarkan, pintar mendistribusikan dan sebagainya. Nah, kapan kita mau jadi seperti mereka? Kita udah punya semua kok. Wah, kita kaya banget sumber daya alam. Mau jadi apa? Kita mau ngapain bisa kok sendiri.
Nah ini kan kalau tadi skenarionya, pemerintah stop menggunakan bahan baku lokal saja. Ya bisa. Tapi kan lokal kita belum kuat. Betul. Masalahnya. Betul. Kadang kita harus dipaksa di kondisi yang mau tidak mau kita agak sengsara sedikit, tapi untuk kepentingan jangka panjang. Kan nggak bisa tiba-tiba langsung di switch. Oke, tutup. Enggak. Saya juga nggak Iya. menyarankan ya. Saya nggak dari segi produknya doang, tapi kan mungkin bukan mungkin lagi dengan adanya impor misalnya. Tapi ternyata impor itu malah jadinya bisa memajukan roda perekonomian kita misalnya, bisa mempertumbuh devisa negara dan lain seterusnya gitu kan. Nah, jadi mungkin kita sebagai awam agak sulit juga kayaknya, Mas. Oke, stop impor, go ekspor. Stop thrifting. Ya kan? Nggak bisa nih begini nih. Barang-barang bekas dari luar, dari mana nih? Tapi mungkin lokal kita belum kuat. Jangan-jangan begitu udah di cut. Taunya dalam kita nih akarnya di bawah grassroots juga kayaknya masih loyo gitu loh. Nggak siap menerima. Iya. Jadinya Sebuah ada malah perubahan. Iya kan? Oh, berarti harus cari yang membawa perubahan tuh ya. Tidak siap menerima perubahan baru. Ya. Oke. Jadi menteri? Siap. Ya tergantung panggilan Pak Presiden. Anda jangan mancing-mancing. Enggak, saya kasih solusi banget. Kalau ada boleh lah. Ya itu kan permasalahannya kan. Iya. Semua perubahan nggak ada yang nyaman. Iya kan? Apapun itu ya, kita perusahaan pasti kalau mau tumbuh ya pasti harus cari ketidaknyamanan. Cuma kalau program negara ini udah berjalan, udah on track, betul, jangan diapa-apain. Iya. Tapi yang bermasalah justru dibenerin, dirubah. Setuju, itu sangat setuju sekali. Gitu. Kalau nggak berubah dong, nggak maju dong. Kan begitu. Sama seperti tadi kebijakan stop. Saya juga nggak setuju. Langsung stop 100%, enggak, bertahap. Tapi kan punya roadmap yang jelas. Ya kan? Apa sih? Nggak cuma sekedar politis. Ya. Saya karena mau terpilih saya punya program yang nanti begini-begini. Tapi kenyataannya enggak, misalnya. Yang mana tuh? Ya nggak tahu. Kan situ yang diskusi. Ya. Oke. Memang ya kuncinya obrolan kita ini balik lagi ke lu punya produk. Yes. Dengan gaya marketing lo apapun itu, yang penting value-nya lo tambah. Gitu. Jangan begitu kubangan perang harga di bawah tuh jorok banget gitu loh. Yeah. Bahaya lo nggak punya sesuatu, akhirnya turun ke bawah, di bawah tuh peperangan terjadi tuh. Betul. Perkara nurunin GoPay aja udah selamat kos Anda tuh di situ. Tapi kan masa mau begitu sih cara mainnya? Jangan masuk red ocean lah. Nah, kita pindah ke blue. Iya itu tuh kayak begini. Lama-lama blue ocean juga jadi red ocean nantinya. Tapi sabar ya. Iya. Berarti yang warna biru oke tuh ya. Oke, coba kita lihat gimana cara ordernya apa segala macamnya. Mungkin Mas Raka bisa bantu. Nah, jadi gimana? Sekarang berarti sistemnya tuh kerjasamanya untuk ladang 5 sendiri. Kayak apa sih? B2C tok atau memang ada B2B-nya? Atau gimana? Ini GF tuh apa? Gluten free. Oh, gluten free. Oh, ini resep ya? Iya. Jadi teman-teman bisa beli resepnya di sini? Ada ladang resep itu isinya kumpulan resep semua. Pelatihan? Biasanya kontributor kita yang bikin resep, mereka videoin, kemudian free. Oh, iya? Ada yang free, ada yang berbayar, ada yang cuman kita kasih produk, seperti itu. Boleh jelasin nggak? Ini bisnis modelnya gimana sih? Jadi distribusi kita, hampir semua channel kita berusaha masuk ya. Tapi awal kita mulai growing itu reseller. Oke. Ya, jadi kenapa? Karena mereka biasanya reseller itu adalah user. Oke. Ya kan. Kemudian kita tawarin bisnis, mereka mau. Trennya pada saat itu Tokped juga naik, Shopee bermunculan, IG juga bermunculan. Itu momentumnya. Mereka jualan jadi lebih mudah, nggak harus punya toko kan? Iya. Ya kan. Nah, reseller naik. Nah, tapi sekarang 2-3 tahun belakangan kita udah mulai masuk ke ekspor, masuk ke offline. Ekspor kita ke US. US beli ini? US yang dibeli pasta, fusilli, makaroni. Kita kan punya juga tuh. Gluten free ya pasti. Gluten free. Kayak gimana fotonya? Oh iya. Coba dicek. Ekspor keren.
Dan konsumtifnya Amerika pun juga melek sebetulnya. Ya memang angka terigu di sana juga pasti gede karena mereka pasti kan Ya sarapannya bayangkan roti ya. di negara yang memang sudah sumbernya gandum, masyarakatnya udah mulai berubah. Jadi di supermarketnya mereka itu udah ada satu section khusus gluten free misalnya. Oh ngerti. Iya. Kita yang bukan gandum di negara kita kok capek-capek Iya. ngimpor. Tuh. Sementara mereka aja yang dasarnya memang ada gandumnya, mereka udah melek mata Iya. gitu loh. Iya. Iya kan? Kenapa gandum kata mereka? Betul. Kan ada yang lebih sehat nih, Iya, misalnya gitu kan. Iya. Nah makanya tadi sama aja dengan kemandirian pangan lah. Nah kita punya resource banyak, kenapa nggak kita olah aja? Kenapa nggak kita olah jadi produk yang punya added value? Oh ternyata rasanya juga enak ya. Kenapa enggak? Kan gitu. Tuh, Pilihan kan? catat teman-teman. Koni Kulapo, Surabaya, Surabaya. Awas kon. Nah, istri kan Surabaya. Surabaya. Oh iya. Tapi sekarang dia di Solo tuh. Jadi dia ada campur-campurnya gitu lah. Iya, makanya Agak halus kalau Solo. iya, kalau di rumah tuh kalau udah ngomong Jawa, Surabaya sama ibunya, saya yakin pasti dia lagi ngomongin saya. Tiba-tiba kan begitu kan. Iya, iya. Kon lah, apalah kalau Surabaya itu biasanya apa sih? Iya itu. Kon itu kan kamu. Ya Ya opo. Nah, itu. Iya. Kalau saya kan kulo lebih tepatnya. Iya, iya. Agak kaget kalau dengar kata kon gitu. Saya tuh nggak pernah ngomong gue lo. Iya, iya. Memang. Saya tuh aku kamu gitu kalau ngomong sopan gitu kan. Heeh. Apalagi sama ustad-ustad kan, anak, Oh iya. antum gitu, masya Allah. Ya. Jadi isinya tuh kalau di sana ada resep, boleh dibuka dong, boleh dong, linknya dong, tim, gitu. Koniku klik link di Instagram. Kalau ketemu Jawa yang halus tuh kasar tuh ya. Iya, kasar. Tapi itu Surabaya, khasnya Surabaya itu. Tuh. Khasnya. Cocote. Coba klik. Coba klik. Ya masuk coba. Itu Linktree ya. Tadi kalau yang resep beda lagi tuh. Di mana? Nah, ladang resep tuh. Oh, banyak banget followersnya. Ya, ini isinya semua resep. Free nggak nih? Free semua. Scroll ke bawah. Coba bawah. Oh, siapa yang kontributor? Macam-macam. Kebanyakan Dibayar? ada yang dibayar, ada yang enggak. Kebanyakan Ada yang apa? kita bikin sendiri. Kebanyakan apa? Kebanyakan kita kasih produk, mereka kontribusi. Mereka tuh siapa sih followers? User sebenarnya. Ya followers dong. Ya bisa jadi dibilang follower ya. Nah mereka tuh create resep-resep yang kita sendiri itu nggak sadar. Oh ternyata bisa dibikin seperti ini ya. Di R&D kita, oh bisa ya begini ya. Oke. Gitu loh. Ternyata mereka bisa gitu loh. Jadi kayak pempek, ini ada ini yang Asik. Milo Meal Crepes. Ini semuanya gluten free bro. Pempek, oke. Bisa ternyata ya. Pancake pakai apa pancake? Tepung singkong. Kita punya premix. Rasanya singkong gak sih kalau kayak gitu? Ya nanti ya. Aku kirimin, rasain sendiri. Nggak akan kerasa singkongnya. Malah kayak kita tuh image-nya tuh, ya masa makan pancake singkong sih gitu. Iya. Ya kan? Orang pasti seperti makanya kita sebisa mungkin sama masyarakat awam yang belum punya awareness mengenai gluten free dan sebagainya. Udah makan aja cookiesnya. Saya nggak akan ngomong singkong. Udah enak nggak? Enak. Kamu makan singkong loh nih. Suges. Iya. Iya. Kerasa nggak? Seperti tadi kan, makan akhirnya habis kan? Oh iya. Oh iya bener. Iya kan? Makannya cookiesnya gitu ya. Iya. Secara tidak langsung makan singkong. Iya, tapi saya pernah kayak gitu juga. Makannya cookiesnya, dia bilang, lo mah bohong singkong. Bener-bener, ini yang lu kasih singkong. Oh iya bener, sorry. Malah saya kasih singkong beneran. Nggak ngaruh tuh. Iya. Nggak ngaruh tuh. Dan semuanya artinya nggak pakai telur. Nggak mungkin dong. Ada yang pakai telur. Anda bilang katanya Jadi, bebas telur. Nah, kan ini produk kita. Kalau yang bikin resep-resep seperti ini kan terserah mereka. Mereka ada yang pakai telur, ada yang enggak. Sebenarnya kenapa sih telur tuh nggak boleh? Enggak ada beberapa Kenapa sih? orang yang punya alergi. Kan bagus. Iya, setuju. Terus? Iya. Nah, kalau kita bikin seperti ini karena ada beberapa orang yang alergi. Dan biasanya yang punya alergi terhadap gluten itu biasanya juga punya alergi terhadap telur. Itu Apa aja. dampaknya? Gatal. Ya alergi biasanya itu ya, Merah. gatal-gatal ya Oh, biasanya iya, iya. ya. Nah,
kenapa sih kita gantiin pakai flaxseed? Karena flaxseed itu seratnya tinggi. Satu, dia omega 3 dan 6-nya juga tinggi. Oke. Salah satunya itu. Oke. Ya kan, selain dia bisa gantiin telur, Iya. memang dia punya nutrisi yang berbeda. Oke. Tapi rasa telurnya bisa digantikan sama flaxseed itu? Kita Kalau ngomong telur ya. fungsinya telur sebagai pengikat bisa kita gantikan, rasanya enggak. Tapi kenapa bisa sama? Kan telur itu juga punya peran penting dalam Betul. sebuah Yang cookies. ngikat adonan Rasa juga bukan ada. ada, pasti ada. Iya. Ya. Tapi kan pada saat ngerasain cookies kita kan ya, oh ini ada telurnya, ada enggak. Kan kita nggak tahu kadang-kadang. Kecuali memang ada cake yang biasanya telurnya banyak, kerasa lah. Oh ini telurnya banyak sama yang enggak. Kan begitu. Ya kalau kita kan nggak spesifik. Oh ini Iya. harus telur sama enggak kan enggak. Coba kita ukur udah berapa banyak revenue-nya, omset per bulan deh. Lumayan lah. Enggak, maksudnya keukur bahwa marketnya beneran ada apa enggak? Pieces aja ya. Hah? Pieces ya. Iya, bisnis. Pieces. Kalau cookies sendiri Iya. itu Bisnis ya. Ayo kita Ya. pokoknya jangan nanya langsung omset. Gak baik lah nanya langsung omset. Berapa bisnis? ya ratusan ribu lah. Berapa ratusannya berapa? 500 ke atas. 500.000. Ya. Oke. Berapa harganya satu bisnis? Ya nanti dicek di online store ya. 17.000 kan? Hah? Macem-macem. Ada yang 28.000, ada yang 17. Rata-rata berapa? Rata-rata Nah, ya 17.000. 17.000. Iya. Saya mah nggak nanya. 20.000. Saya mah nggak pernah nanya Tapi omset. kan produknya bukan ini doang. Oh iya paham. Tapi 500.000 itu bisnis harganya berapaan? Saya mau orangnya emang nggak pernah mau langsung nanya. Omset tuh berapa sih? Nggak, ini nggak etis lah. Sama-sama pengusaha kayak begitu gitu kan? Oh, tadi 500.000. Coba kita cek ya 500.000 kan? Iya. Rata-rata 20.000. Karena ada 28 gitu-gitu kan? Iya. 10 miliar. Belum. Ini kan 500.000 pieces dikali 20. Tapi kan itu ribu. harga yang established di konsumen. Harga yang kita jual ke distributor kan beda. Di luar ini. Itu kan harga beli. Oh, potong dong ya. Iya dong. Kan ada Distributor dapat berapa persen? potongan-potongan, agen, reseller. Enggak, distributor berapa persen? Ya macam-macam. Ada yang 30, 10, ada yang 15. Kurangin aja. Iya. Miliaran juga sih. Iya. Orang kaya juga Anda ya? Ya enggak juga. Lebih kayak situ. Amin. Apalagi mau campaign. Ayo kan? oke main apaan? Nggak ada. Kalau dipanggil, enggak lah. Oh, oke. Berarti gede juga marketnya ya? Biasanya market apa sih, anak gym, anak lari gitu ya? Ya. Skena begitu ya? Yang isinya tuh yang pengen sehat. Itu masih kecil loh. Maksudnya Hah? Ini kecil. masyarakat Indonesia yang segitu banyaknya, ya. Kalau saya masih bikin 500-an ribu masih kecil, gitu loh. Jadi jangkauannya sebenarnya potensi market. Ini gambaran ya buat para pelaku UMKM. Kadang-kadang UMKM itu, saya pengen ekspor. Kadang-kadang ada kementerian atau dinas atau apa yang bikin pelatihan ekspor. Sebenarnya potensi market lokal itu masih gede. Oke. Awal kita punya kesalahan di sana sebenarnya. Salah di mana? Nyasar ekspor. Padahal ekspor nggak gampang. Ada sertifikasi lah, ada macam-macam lah. Ya, kapasitas dan sebagainya. Nah, terus akhirnya ya karena resource kita terbatas, ya mau nggak mau ya market lokal yang kita garap. Dan ternyata potensinya Betul. masih besar. Dan kalau mau ekspor, gede dulu di lokal kita. Ini bukan ngajarin teman-teman ya, ini bisa jadi saya salah ya. Tapi lo kuat dulu di negeri sendiri gitu loh. Sehingga pondasinya udah kuat. Yang kenal lo tuh lebih banyak. Kalau lo ekspor, bayarnya nutup. Nah terus lo mau beli siapa? Karena kebiasaan ekspor. Dan brand lo juga gak kuat lagi. Misalnya memang dia gak punya rumus buat bangun brand. Selesai. Sayangnya di situ. Tapi kalau memang di lokalnya udah kuat, udah proven, ya namanya besar apa segala macam, baru keluar. Bukankah itu dilakukan oleh KFC, McDonald? Betul. Begitu kan, mereka kan kuat dulu dari tahun 70, 80 dan seterusnya gitu kan di Amerika gitu. Sampai akhirnya baru diekspansi ke negara-negara. Soalnya kalau buyernya yang ada di sana tuh apapun bentuknya ya, mau itu ada perusahaan representatif di sana, kayak KFC kan ada Gelail di sini. Misalnya tiba-tiba dia mutus, dipindah ke yang lainnya. Terus lu mau balik ke negeri lu kayak bangun lagi dari nol. Jadi membangun brand itu penting. Iya. Jadi market ekspor itu memang
menggiurkan, menarik ya. Tapi pada saat kita supply ke sana belum tentu pakai brand kita loh. Iya. Ya kan? Akhirnya apa? Kan kita jual raw material lagi. Iya, malah Balik sih. ya kan? Iya. Nggak membangun brand. Padahal yang kita harus bangun sebenarnya brand. Itu. Ya itu yang kita lakukan dari sekarang kan itu. Setuju. Oh, pantesan pabrik Anda pabrik sendiri. Tapi kalau Anda nggak bangun brand, biasa terima maklon B2B sama mereka, yang bangun brandnya pindah pabrik. Iya. Selesai. Yang punya brand bukan kita kan. Kalau mereka udah tahu, oh bikin gini tuh gini ya, bikin sendiri dong. Itu. Gampang kan. Iya kan. Wah, keren. Langkah ke depannya terakhir, Mas. Kalau mungkin ke nasihat depan. buat teman-teman yang ingin berjuang. Mungkin yang nonton sekarang kan banyak juga yang brand-brandnya produknya gluten free. Ini banyak ya. Pemainnya Banyak. udah dicek belum? Datanya berapa? Udah banyak. Ribuan? Lebih? Nggak sampai ribuan sih. Ratusan? Iya, masih ratusan. Yang pemain gluten free ya? Sebenarnya nggak sampai ratusan. Ya mungkin hampir 100 ya. Iya, oke. Ya, setahu saya brand-brand Yang muncul ya? Iya. Ya, mungkin kalau ditebar mah pasti banyak. Cuma yang secara penjualan, secara profitable, ya paling mungkin ratusan ke bawah lah ya. Puluhan, ratusan. Tipsnya apa buat teman-teman semua? Yang sekarang juga masih kayak, iya gue tahu, cuma kok gue belum dapet kliknya ya. Gitu. Agak susah ya. Soalnya pasti yang mereka tahu, maaf ya, mie instan ya 2.000 3.000. Ya. Ini berapa? 11.000. Tuh. Mereka tahu begitu anggaplah hadir lah amin-aminnya gitu ya di etalase supermarket gitu. Ketemu ini. Oke. Tuh kan? Noodle. Semua juga noodle kan? Cari deh. Nah, itu maksudnya. Jadi mereka mungkin ada yang bingung, mungkin ada yang buta arah gitu loh. Terus ini cookies tadi ada yang 6.000 gitu, jual 17.000, yang gitu-gitu loh. Terakhir coba. Ya, ini berkaca dari pengalaman ya. Ya. Kalau kita tidak punya tujuan, ya eksistensi itu kita kenapa sih? Ya. Kita mau ngapain sih? Nanti pelan-pelan itu akan diterjemahkan dalam visi misi sebenarnya. Tapi pada saat awal-awal mikirin visi misi nggak mungkin lah. Wong belum jualan visi misi. Visinya ya kan? mah keren ya, misinya Iya. bingung cara gapai visinya gimana ya. Nah, tapi menurut saya yang penting kita punya tujuan yang memang baik. Yang pertama, kedua, diferensiasinya harus punya, ya kan. Dan kita juga harus perhatikan mengenai kalau makanan ya, kalau makanan itu adalah raw materialnya, ingredientsnya, apa yang akan membedakan dengan produk yang lain. Kemudian bangunlah story. Wah, ya kan. Karena itu yang akan membedakan. Pada saat semua dijejer di supermarket etalase kayak gitu, packaging oke lah, packagingnya menarik. Tapi kalau awareness story udah terbangun dan lain sebagainya, oh ya aku pilihnya ini nih, brand A nih. Karena aku tahu nih mereka ini begini karena begini. Iya, harganya mahal, tapi dia tuh cocok sama aku. Ini emosional banget nih. Oke. Aku tuh ya dia. Nah, seperti ladang 5 ini, noodle-nya ini story-nya apa? Story-nya karena Indonesia itu adalah salah satu konsumen mie instan nomor 2 di dunia. Oke. Ya, artinya konsumsi gandum atau terigunya gede banget. Kan? Oh iya, oke. Ya. Nah, makanya itu kenapa kita mau bikin. Artinya yang makan mie instan di Indonesia itu kan banyak. Dan kita mau kasih alternatif nih. Ada satu mie instan, ya instan sama, kamu rebus kasih bumbu udah sama, cuman beda. Poinnya di situ. Iya kan. Dia ini buat yang masalah gluten tadi ya. Iya. Bisa menekan angka cancer misalnya. Iya. Nggak ngomong lo ya. Kan saya pancing. Berarti ini bisa mengobati kanker dong? Enggak dong. Kita bukan obat. Keren. Iya. Oke. Ya. Berarti sama halnya dengan ini story-nya. Iya. Cookies juga sama. Berangkat dari gluten tadi. Karena riset kita pada saat itu, ini juga fakta menarik sebenarnya. Jadi snack yang paling sering dimakan di Indonesia, ya beberapa tahun harusnya sama ya dengan sekarang, itu cookies sebenarnya, kue kering. Snacknya itu cookies. Oke. Ya, itu juga karena saya sebenarnya nggak terlalu suka cookies untuk snack ya. Iya. Nah, tapi nyatanya orang Indonesia banyak konsumsinya cookies. Ya kita bikin cookies. Karena pertama edukasinya gampang, udah tinggal kasih, udah makan nih apa? Cookies. Oh iya. Ya, karena gampang loh.
cookies sudah common di mata Iya, common market kan? ya. Common. Edukasinya gampang. Tinggal mereka mau beli apa? Enak. Ya udah. Ini benefitnya harganya segini. Oh, ini beda ya ini. Oh ya udah beli. Buat yang punya kecantol, yang punya awareness di situ ya pasti beli. Yang masih price sensitif, oh enggak deh aku beli yang biasa aja. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Sama kayak minta dia. Iya. Karena ada yang 3.000. Bisa nggak kita hajar? Tapi kalau bikin kanker karena lilin ini gimana? Ini yang ngomong lah ya. Kita kasih solusi.